Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Zuhra dari kelompok 2 Sosiologi Terapan. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Charles Wright Mills. Nah, Charles Wright Mills ini adalah sosiolog Amerika yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1916 di Waco, Texas, Amerika, dan meninggal pada tanggal 20 Maret 1962 di West Newark, New York. Nah, untuk pendidikannya sendiri, Mills ini menyelesaikan pendidikannya di bidang filsafat itu di Texas University pada tahun 1939 dan menyelesaikan S3-nya di University of Wisconsin Madison pada tahun 1941 dengan bahasan disertai dengan pragmatis. Nah, untuk karyanya sendiri, Mills ini memiliki beberapa karya. Yang pertama itu ada The New Man of Power, yang berjudul America's Labor Leaders, yaitu pada tahun 1949. Karyanya ini mengkaji metafisika kaum buruh dan dinamika pemimpin-pemimpin kaum buruh dalam bekerja sama dengan petugas-petugas bisnis. Nah, yang kedua ada White Collar, yang berjudul The American Middle Class, yaitu pada tahun 1951, yang mengatakan bahwa birokrasi telah menguasai para pekerja kota. Lalu yang ketiga itu ada karyanya yang berjudul The Power Elite, yaitu pada tahun 1956, yang mana pada karya ini menjelaskan tentang hubungan antara elit politik, yaitu elit politik, militer, dan ekonomi sebagai penentu kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya. Nah, karya ini juga termasuk karya yang membawa tinggi nama Mills ini sendiri. Selanjutnya, karya yang keempat itu ada The Sociological Imagination pada tahun 1959. Nah, karya ini menggambarkan tentang mindset imajinasi sosiologis dalam kajian sosiologi yang menekankan pada kemampuan menghubungkan pengalaman seseorang dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Mungkin seperti yang sudah kita ketahui dan juga teman-teman mungkin sudah baca bahwa jika kita mencari Mills ini, maka lebih umum dikatakan tentang the power elite dan imagination sociology. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit karya Mills, yaitu tentang teori power elite atau teori ini berangkat dari sebuah pertanyaan, yaitu apakah betul ada kelompok elit di Amerika? Nah, pertanyaan ini sesungguhnya juga dikemukakan dan diteliti oleh para sosiolog lain dengan berbagai pendekatan dan kesimpulan. Nah, Mills ini membuktikan dengan penelitiannya bahwa memang ada kelompok elit yang disebutnya dengan elit kuasa atau power elite yang berada di balik semua skenario kebijakan pemerintah. Negara Amerika Serikat memang didominasi oleh kelompok informal yang jumlahnya terbatas, tapi sangat kuat dan berpengaruh. Power elite ini bukanlah kelompok formal, melainkan mereka ini merupakan sekelompok kecil, dan di dalam itu ada di bidang politiknya, ekonomi, dan militer. Nah, mereka ini kelompok kecil tapi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap negara. Nah, power elite ini sesungguhnya tidak mesti pemegang kekuasaan formal, yakni seperti pejabat pemerintahan, melainkan sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh besar untuk mengarahkan jalannya roda pemerintahan, atau bisa kita katakan orang yang ada di balik layar, seperti itu. Nah, untuk mengatakan bahwa Amerika adalah secara pasti dan utuh sebagai negara yang benar-benar demokratik adalah pendapat yang lebih banyak tidak logisnya, karena sesungguhnya masyarakatnya telah dan sedang disetap untuk kepentingan orang-orang tertentu yang mendapatkan keuntungan dari investasi yang ditanamkannya pada masyarakat. Menurut Mills, power elite yang mengendalikan Amerika terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama itu pemimpin politik tertinggi, termasuk presiden dan sedikit orang yang menjadi anggota kunci kabinet.
Lalu yang kedua itu adalah pemilik dan direktur perusahaan besar. Dan yang ketiga adalah panglima-panglima militer koalisi tiga kelompok elit. Ini akhirnya juga dikenal dengan istilah military industrial complex. Nah, untuk power elite ini sendiri pada biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki background yang sama, yaitu rata-rata mereka lahir di Amerika dari orang tua yang berkebangsaan Amerika. Maka mereka berasal dari wilayah perkotaan, mereka rata-rata adalah penganut Protestan, mereka rata-rata adalah alumni kampus Ivy League, kecuali para politisnya. Power elite ini rata-rata dari wilayah timur Amerika. Anggota-anggota power elite ini saling mengenal satu dengan yang lainnya dan memiliki tata perilaku, tata nilai, dan tata kepentingan yang relatif sama. Mereka duduk pada biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki background yang sama, yaitu rata-rata mereka lahir di Amerika dari orang tua yang berkebangsaan Amerika. Maka mereka berasal dari wilayah perkotaan, mereka rata-rata adalah penganut Protestan, mereka rata-rata adalah alumni kampus Ivy League, kecuali para politisnya. Power elite ini rata-rata dari wilayah timur Amerika. Anggota-anggota power elite ini saling mengenal satu dengan yang lainnya dan memiliki tata perilaku, tata nilai, dan tata kepentingan yang relatif sama. Mereka duduk bersama di dewan direksi perusahaan dan di jabatan pemerintahan, kemudian duduk bersama mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka. Nah, karena keberanian Mills ini memaparkan secara jelas dan rinci pemerintahan Amerika lengkap dengan model skandal, koalisi, dan eksploitasi masanya dengan bungkus teori sosiologi politik dalam karyanya The Power Elite ini. Dan itulah yang membuat sosiolog lain atau ahli lain yang takjub pada pencapaian Mills ini, sehingga Mills mendapatkan sambutan-sambutan luar biasa baik pada zamannya maupun zaman sesudahnya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang biografi atau gambaran sedikit tentang Charles Wright Mills pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi, saya dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai gagasan dari Wright Mills mengenai pemecahan masalah sosial. Nah, di sini Mills menggunakan konsep imajinasi sosiologis. Menurut Mills, kita mampu memahami sejarah, masyarakat, riwayat hidup seseorang, dan hubungan antar keduanya. Nah, dalam pendapat Mills ini terbagi dua alat untuk menjelaskan mengenai imajinasi sosiologis. Yang pertama yaitu trouble, yaitu permasalahan pribadi individu dan merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pribadi. Yang kedua alatnya yaitu isu, merupakan hal yang ada di luar nilai-nilai individu tersebut. Baiklah, di sini saya akan coba memulai contoh pada mahasiswa dan dosen di suatu mata kuliah. Nah, jika terdapat satu mahasiswa yang gagal dalam mata kuliah tersebut, berarti itu disebut dengan trouble. Nah, trouble ini permasalahannya pada individu tersebut. Nah, pemecahan masalahnya itu dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan mahasiswa tersebut atau lebih giat lagi belajarnya dengan bersungguh-sungguh. Nah, jika jumlah mahasiswa yang gagal itu terdapat 70 atau 80% dalam suatu kelas, berarti itu sudah disebut dengan isu menurut Mills. Nah, pemecahan masalahnya itu menuntut kajian lebih luas lagi, tidak sekedar peningkatan keterampilan individu semata saja. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mulia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai persoalan inti sosiologi terapan menurut C. Wright Mills. Menurut C. Wright Mills, persoalan untuk memahami sosiologi terapan adalah menggunakan imajinasi sosiologi atau khayalan sosiologi. Terdapat dua hal yang sangat penting, yaitu
trouble, yaitu permasalahan pada pribadi individu atau issues dan di luar individu. Karena imajinasi sosiologi sangat diperlukan untuk memahami masyarakat yang ada di dalam diri mereka sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nadia Febri Andini dari kelompok 2 Sosiologi Terapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti persoalan sosiologi menurut Andre Sayer. Menurut Andre Sayer dengan cara berpikir metodis mendorong keyakinan umum tetapi luar biasa bahwa nilai-nilai berada di luar nalar dan hanya masalah kesepakatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.